Curug Nangka adalah salah satu curug yang paling terkenal yang ada di Bogor. Sempat terjadi kenaikan harga tiket yang sangat tinggi, sehingga pengunjung curug ini berkurang drastis. Tapi tenang aja, karena sekarang harga tiketnya sudah turun lagi. Di video kali ini, gue akan mengajak kalian mengeksplorasi Curug Nangka untuk melihat apa aja yang ada di sini. Jadi tonton videonya sampai selesai. Karena gerbang curug ini cuma ada satu, jadi kalian ikutin aja yang ada di Google Map. Untuk yang mau bawa kendaraan roda 4, tenang aja, jalan ke curug ini aman kok sampai ke ujung parkiran. Nanti kalau udah ketemu Highland Park, kalian belok ke kiri, lalu ikutin aja jalannya. Oh iya, sekedar info aja nih buat kalian, kalau Curug Nangka itu masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, ini dia pos pembayaran tiketnya. Jadi untuk harga tiketnya weekday dan weekend beda. Kalau weekday 25.000 per orang, weekend 30.000 per orang. Itu untuk HTM orang aja. Untuk kendaraan beda lagi, dan untuk parkir juga beda lagi. Kalau udah bayar tiket, kalian tinggal lurus aja. Kalau yang ke kiri itu untuk wahana zipline. Itu beda lagi sama Curug Nangka. Dan ini dia lokasi parkirnya. Cukup untuk banyak kendaraan roda 4. Di sini juga ada toilet dan beberapa warung untuk kalian yang mau beli makanan dan minuman. Di sini sebenarnya ada gerbang tiket otomatisnya, cuman kelihatannya udah rusak. Nggak jauh dari tempat parkir dan warung tadi, di sini ada musola untuk kalian yang mau sholat. Jadi di sini juga banyak monyetnya ya. Jadi kalau kalian bawa barang atau makanan harus hati-hati. Lalu juga di sini selain curug ada canyoningnya atau canyoning. Tadi sih di depan udah banyak orang yang mau canyoning. Jadi ya kira-kira begitulah kegiatan yang bisa kalian lakukan di Curug Nangka ini. Oh iya, selain biaya motor yang beda, selain biaya masuk yang berbeda, di sini juga biaya parkir motor dan mobil beda juga ya. Pertama kita bahas dulu dari biaya masuk ya. Kalau mobil 15.000, kalau motor kan tadi gue bilang 5.000. Kalau untuk parkir ya gue belum nanya sih tadi di parkiran kalau untuk mobil berapa. Dan ya tadi salah satu contoh kalau di sini monyetnya lumayan agresif, jadi kalian harus hati-hati. Untuk infrastrukturnya sendiri bisa dibilang Curug Nangka ini udah termasuk yang dibangun ya, karena ini tuh sebenarnya curug lama. Kalau misalkan orang tua kalian suka main curug dulunya, kemungkinan besar pernah kesini. Jadi selain Curug Nangka, di sini juga ada Curug Kawung dan juga Curug Daun. Kalau menurut arahnya sih tadi kalau dua curug selain Curug Nangka ke atas sana. Sekarang gue lagi menuju ke Curug Nangkanya dulu. Nanti kita ke Curug Kawung dan Daunnya juga kok. Di sini nggak ada petunjuk ya Curug Nangka kemana lagi. Tapi menurut gue sih ke bawah sini. Jadi kita harus nyebrangin aliran sungai dulu tuh di depan. Nanti di turunan Curug Nangka ada kayak aliran sungai, kalian ikutin. Terus nih ada kayak kolam gitu, jadi kalau kalian mau berenang ya, karena setahu gue tuh di Curug Nangkanya sendiri tuh untuk berenang nggak terlalu enak ya, jadi kalian bisa di sini. Tuh. Palingan ya 2 meter lah, lumayan dalam sih kalau kalian mau berenang, jadi ya bisa ke sini. Sebenarnya nggak harus nyebur ke air sungai kok, karena di sini udah dikasih jalur gitu dari batu, jadi kalian nggak perlu basah-basahan alas kakinya. Nah untuk jarak dari parkiran ke Curug Nangka ini palingan 5 menit, karena bisa dibilang Curug Nangka ini jadi curug yang trekkingnya itu sedikit. Makin ke ujung jalanan yang dari batunya ini makin sempit ya. Jadi ya
Ya mungkin di depan kalau udah di dekat curugnya, mau nggak mau kita harus nyebur ya ke air. Karena kalau dilihat tuh, makin sulit medannya. Ternyata sampai ke ujung curugnya masih banyak kok batuan untuk kalian pijak. Tapi minusnya adalah agak sedikit licin, jadi kalian harus hati-hati. Kira-kira beginilah penampakan Curug Nangka Bogor. Oke, sampailah kita di Curug Nangka. Jadi kalau kalian mau berenang, di sini nggak terlalu dalam, bener seperti dugaan gua tuh. Ya palingan cuman sedengkul doang. Jadi kalau kalian mau berenang ya di tempat yang tadi. Dan untuk yang mau canyoning atau canyoneering, nanti di sini tuh ada tali yang disangkutin ke pohon di atas. Jadi kalian nanti turun dari atas. Oke, sekarang waktunya kita ke curug yang selanjutnya. Let's go. Nah, bisa kalian lihat sendiri nih, tuh. Semua jalannya udah di cor. Bahkan cor tangga gini. Sebelahnya dan sebelahnya lagi cor biasa. Dan di sini udah ramai banget yang mau apa? Canyoneering. Tadi gue dengar ada 27 orang. Sekarang weekend. Jadi ya, mungkin karena weekend lebih ramai. Ini dia Curug Daun. Lokasinya nggak jauh dari tempat canyoning. Ada spot untuk berenang di sini yang lebih enak daripada tempat pertama tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke Curug Kawung. Ini lagi debut air. Jadi di perjalanan ke Curug Kawung itu lumayan ekstrim. Jalannya udah nggak dicor lagi, tapi kayak gini. Jadi nggak jauh dari tadi gua ngomong, yang tangga-tangga itu, nyampe kok kita di Curug Kawung. Estimasi bener, cuman ya 7 menit. Di sini juga ada toilet, dan curugnya masih di depan. Setelah gue sampai ujung, dapat gue pastikan sendiri ya, kalau curug ini cocok untuk orang yang nggak suka trekking terlalu jauh. Untuk sampai ke Curug Kawung ini total 15 menit aja dari parkiran. Kurang lebih beginilah Curug Kawung. Jadi di sini juga sama, gak bisa berenang karena terlalu cetek. Tuh. Jadi curug ini tuh ada di ujung dari rangkaian Curug Nangka, Curug Daun, dan Curug Kawung. Jadi ini yang paling ujung, gak bisa kemana-mana lagi. Ini buntu. Tadi kita datang dari arah depan sana. Tuh. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.